Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sawadi, saya dari Big Bay English Education semester 6. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Kalimat Penderita Aphasia, penelitian terhadap remaja yang bernama Suci Lestari. Langsung saja pendahuluan, kemampuan berbahasa setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang mampu berbahasa dengan sempurna, yaitu mampu berbahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan seperti struktur bahasa, intonasi, dan konteks. Ada juga anak yang tidak mampu berbahasa secara sempurna atau mengalami gangguan berbahasa. Chen menyatakan bahwa secara umum terdapat dua penyebab gangguan berbahasa. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis, yaitu gangguan yang diakibatkan oleh kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan-kelainan alat-alat berbicara. Yang kedua, akibat faktor lingkungan sosial seperti tersisih atau terisolasi dan dari lingkungan kehidupan masyarakat. Anak yang menderita gangguan otak, baik gangguan akibat faktor medis atau gangguan karena kelainan fungsi otak, juga melewati tahap pemulihan bahasa. Namun, pemulihan bahasa pada anak tidak normal akan berjalan lambat dan sesuai dengan perkembangannya. Selain itu, subjek juga memerlukan bimbingan atau pembelajaran khusus dan latihan yang teratur hingga anak dapat melewati pemulihan bahasa baik, sehingga dengan pembelajaran tersebut anak penderita aphasia dapat berbahasa dengan baik. Suci Lestari merupakan seorang remaja yang mengalami gangguan berbahasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter anak Profesor Dr. Dani Marsudi pada tahun 2005, Suci dinyatakan mengalami aphasia. Pada saat pemeriksaan tersebut, Suci berusia 8 tahun. Suci Lestari, putri dari pasangan, mengalami gangguan pada hemisfer kirinya. Sehubungan dengan itu, penelitian kalimat penderita aphasia perlu dilakukan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kalimat penderita aphasia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan yang pertama jenis dan dua pola kalimat yang dapat dihasilkan oleh penderita aphasia pada 17 tahun. Oke, yang kedua ada metode penelitian. Error jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Malom, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau angka. Sementara itu, menurut Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu state kondisi, suatu sistem pengertian, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan bentuk kalimat penderita aphasia dari segi jenis atau pola. Data penelitian ini adalah kalimat atau kata yang diujarkan oleh seorang remaja penderita aphasia. Sumber data penelitian ini adalah seorang remaja penderita aphasia dengan bernama Suci Lestari. Subjek penelitian adalah seorang remaja penderita aphasia dengan nama Suci Lestari. Informan penelitian ini adalah orang tua Suci, yaitu Hasnadi dan Yuni. Hasnadi bekerja sebagai guru di sekolah dasar dan Yuni hanya sebagai ibu rumah tangga. Instrumen penelitian adalah penelitian tersendiri, hanya dilengkapi dengan sejumlah peralatan seperti alat perekam dan alat tulis untuk mencatat. Metode yang digunakan adalah metode SIMAK. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik SIMAK bebas lihat cakap, atau biasa disingkat SBLC. Catat dan rekam. Setelah data ini terkumpul, teknik analisis data dilakukan dengan cara mentranskripsikan data hasil rekaman dalam bahasa tulis, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan jenis dan pola kalimat. Kemudian menginterpretasikan data dan selanjutnya menyimpulkan data. Langsung saja yang ketiga, pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diuraikan pembahasan berikut ini. Yang pertama ada jenis kalimat yang dihasilkan oleh penderita aphasia. Berdasarkan hasil penelitian, penderita aphasia usia 17 tahun yang menjadi subjek penelitian ini dapat menuturkan kalimat berita, tanya, perintah, tunggal, dan manajemen setiap jenis kalimat diriwayatkan seperti ini. Yang pertama ada kalimat berita. Berdasarkan data penelitian, anak penderita aphasia yang berusia 17 tahun dapat menuturkan kalimat berupa seperti ini. Aci patah ama pale alianda.
yang bisa kita artikan, Bibi kemarin mama beli motor. Eh, yang pertama, kalimat satu merupakan kalimat berita karena di dalam kalimat acipata paling Anda memberitahukan suatu informasi kepada bibinya bahwa kemarin mama Faren membeli sebuah sepeda motor. Pendapat tersebut didukung oleh Kridak Klasana pada tahun 2008 yang menjelaskan bahwa kalimat berita adalah kalimat yang mengandung intonasi berita dan umumnya mengandung makna menyatakan atau memberikan sesuatu dan berita dan kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua ada kalimat tanya. Berdasarkan data penelitian, Anda penelitian bisa dapat menentukan kalimat seperti ini. Paima pergi kemana? Kalimat dua merupakan kalimat tanya karena kalimat Paima menggunakan kata tanya yang menunjukkan tempat atau kemana. Kalimat tanya merupakan suatu kalimat yang di dalamnya mengandung suatu pertanyaan. Hal ini didukung oleh pendapat Manap pada tahun 2009 yang menyebut kalimat tanya dengan istilah integratif, yakni makna yang mengandung dasar pertanyaan. Yang bagian C ada kalimat perintah. Berdasarkan penelitian, penelitian biasa menggunakan kata kalimat seperti ini. Abalah, yang bisa kita artikan sabarlah. Kalimat 3 merupakan kalimat perintah karena di dalam kalimat abalah yang dihasilkan oleh penelitian APC di atas merupakan kalimat perintah, yaitu subjek memerintah adiknya untuk bersabar. Kalimat perintah disebut juga dengan kalimat suruh, yaitu kalimat yang mengandung makna suruhan. Pendapat tersebut didukung oleh Manap pada tahun 2009 menyebut kalimat perintah sebagai kalimat imperatif, yaitu kalimat yang bermakna dasar pemerintah. Yang terakhir ada bagian D ada kalimat tunggal. Langsung saja contohnya kayak gini. Nyoda ani wa undang ancang-ancang do. Yang bisa kita artikan dia tidak bisa bawa motor kencang-kencang. Kalimat tempat merupakan kalimat tunggal karena ada pada kalimat nyoda andai awo anda ancang-ancang. Hanya terdapat satu glosa kata, glosa bebas. Berdasarkan data di atas, kalimat yang dihasilkan oleh penderita fisia merupakan kalimat tunggal karena kalimat yang digunakan oleh penderita fisia tersebut hanya terdiri dari atas glosa bebas. Hal ini disesuai dengan pendapat dari Kridaksana pada tahun 2008. Yang terakhir ada kalimat majemuk. Berdasarkan data penelitian, ada penderita fisia mendapat menuliskan kalimat seperti ini. Alau mau andu abak na ibodo. Kalimat 5 merupakan yang bisa kita yang tadi itu bisa diartikan sudah lama Allah menunggu tetapi abang tidak datang-datang. Oke, kalimat ini merupakan kalimat menyebut setara dengan karena dalam kalimat Allah mau ala tunduh abadaya ibodo bodoh, karena di dalam kalimat tersebut terdapat dua glosa bebas. Berdasarkan data di atas, kalimat yang dihasilkan oleh penderita fisia merupakan kalimat menyebut karena kalimat yang dihasilkan oleh penderita fisia tersebut terdapat dua glosa yang bebas. Yang kedua ada di sini. Kedua ada pola kalimat yang dihasilkan oleh penderita fisia. Penderita fisia pada usia 17 tahun secara umum sudah mampu meneruskan kalimat dengan pola SP, PS, SK, PK, SPK, SKPA, KPS, PSK, SPO, OPS, KSP, dan SPOKE. Data penelitian berkaitan dengan pola kalimat yang berhasil ditemukan dapat dilihat pada uraian seperti ini. Yang pertama ada pola SP. Kalimat dengan pola SP, penelitian ditemukan adalah kalimat yang dihasilkan oleh penderita fisia seperti ala aman, ala demam, yang bisa kita artikan ala demam. Unsur pengisi subjek adalah nomina, nama orang. Unsur pengisi predikat adalah kata kerja. Masuk kalimat yang diucapkan anak pada contoh di atas adalah menginformasikan bahwa ia demam. Terus di sini ada pola PS. Kalimat dengan pola PS juga meneliti temukan dalam kalimat yang dihasilkan
oleh penderita apesya. Kemudian di sini juga pola SK, kalimat dengan pola SK juga di penelitian temukan dengan kalimat yang dihasilkan oleh penelitian apesya. Di sini ada juga pola PK, pola PSK, SPK, pola KSP, pola KPS, pola PSK, pola SPO, pola OPS, pola KSPO, dan yang terakhir adalah pola SPOK. Jadi langsung saja simpulan, implikasi, dan yang terakhir adalah simpulan, implikasi, dan saran. Dari temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, jenis kalimat yang dihasilkan oleh penderita apesya yaitu seperti kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Kedua, pola kalimat yang dihasilkan oleh penderita apesya yaitu seperti SP yang tadi saya sebutkan, SP, PS, SK, PK, SPK, SKP, KPS, PSK, SPO, dan yang lain. Penderita apesya cenderung menggunakan kalimat yang berpola subjek dan predikat. Sehubung dengan kalimat penderita apesya, studi kasus pada Suci Lestari, penelitian ini mempunyai implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Implikasi penelitian ini terhadap pembelajaran bahasa Indonesia adalah pada pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah pertama luar biasa. Implikasi penelitian ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah pertama luar biasa terletak pada sistem atau tingkat penguasaan kalimat terhadap bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia oleh peserta didik yang ada di tingkat sekolah menengah pertama luar biasa cenderung menguasai kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah harus disusun berdasarkan tingkat kesukarannya. Pelajaran harus disusun dari materi yang sederhana kemudian bertambah sulit dan semakin sulit. Selain itu, anak penderita apesya memerlukan pembelajaran dan bimbingan yang teratur agar dia dapat menjalankan fungsi bahasa dalam kehidupannya. Pembelajaran dan pembimbingan tersebut memang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pembelajaran berbagai bahasa bagi anak penderita apesya. Saya dapat diberikan berdasarkan hasil dan pembahasan yang pertama, anak penderita apesya membutuhkan pembelajaran dan latihan berkomunikasi dengan pola kalimat yang berpola subjek dan predikat. Kedua, jika berkomunikasi dengan penderita apesya, hendaknya menggunakan kalimat yang berpola subjek dan predikat. Yang ketiga, jika berkomunikasi dengan penderita apesya, gunakanlah kalimat yang baik. Bukan menirukan bunyi kalimat yang dihasilkan oleh penderita apesya, sebab penderita apesya dapat memahami kalimat yang kita tuturkan. Sekian dari saya materi yang bisa saya jelaskan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.